Oke guys, ketemu lagi dengan saya di sini di Pit ID Channel. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan membahas mengenai PHP atau hypertext. Jadi sebelum itu saya ingin menyampaikan terima kasih kepada kalian semua yang selama ini sudah mensupport saya. Sehingga pada malam hari ini channel saya sudah mencapai 500 subscriber. Ya sebenarnya itu bukan angka yang besar sih, cuman ya atas dukungan dari teman-teman saya masih bisa bertahan untuk membangun channel ini. Oke, sekian dulu untuk intronya dan sekarang kita akan lanjut membahas mengenai PHP sesuai dengan judul. Nah, oke guys, sekarang sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu mengenai apa sih PHP itu. Jadi PHP biasa juga disebut sebagai Hypertext Processor. Itu merupakan salah satu bahasa pemrograman yang dirancang untuk membangun aplikasi website. Jadi aplikasi website juga dibentuk oleh PHP. Tanpa PHP, nanti website ini memang bisa jadi, tapi menyusahkan kita sendiri apabila ada sedikit revisi dalam website yang kita buat. Lalu dilanjutkan, ditempatkan di dalam server dan diproses di server. Hasilnya akan bukan dipikirkan, tapi dikirim ke klien melalui web browser dalam format HTML. Jadi maksudnya adalah kita akan mengirimkan filenya itu ke uh, klien dalam format HTML. Jadi kita akan menuliskan skrip PHP itu bisa ditulis atau ditampilkan di dalam format HTML. Dengan demikian, kode program yang ditulis dalam PHP tidak terlihat oleh user. Jadi ketika kita menyisipkan formatnya itu di dalam HTML, jadi kode program yang kita buat tidak terlihat oleh user, sehingga keamanan dari halaman website lebih terjamin tentunya. PHP merupakan server-side scripting yang biasanya menyatu dengan kode HTML sehingga akan terbentuk sebuah website yang dinamis. Jadi, saya rasa pernyataan ini sudah jelas ya. Jadi, PHP menyatu dengan script HTML sehingga dapat terbentuk sebuah website yang dinamis. Halaman web dinamis yaitu halaman yang dapat membentuk suatu tampilan berdasarkan permintaan terkini, seperti menampilkan isi basis data ke dalam halaman web. Oke, sebelum kita lanjut, buat kalian yang mungkin belum tahu cara instalasi XAMPP, kalian bisa nonton dulu videonya, linknya akan saya sertakan di deskripsi. Karena itu adalah sebuah penunjang untuk kalian bisa menggunakan bahasa pemrograman PHP ini. Jadi tanpa XAMPP, kalian tidak akan bisa menjalankan programnya. Dan kenapa harus XAMPP? Karena XAMPP itu adalah sebuah software di mana di dalamnya itu sudah ada yang namanya MySQL. MySQL berfungsi untuk database atau tempat penyimpanan data dari user. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar dulu mengenai bagaimana sih caranya agar si HTML-nya itu, bukan HTML, agar PHP itu bisa tampil ke layar output kita. Nah, kita di sini butuh yang namanya, yang pertama itu tentunya ada text editor ya. Text editor kita perlu gunakan, dan yang berikut kita juga perlu yang namanya aplikasi XAMPP. Sebenarnya juga kita bisa melakukan atau menggunakan aplikasi yang lain selain XAMPP, tapi kita di sini menggunakan XAMPP karena di dalam XAMPP tadi sudah saya jelaskan bahwa sudah ada MySQL sebagai database. Jadi dia lebih ringan dan kita juga bisa menggunakan ini seperangkat ya. Jadi di dalam sini sudah ada MySQL dan Apache. Apache itu apa ya, nanti saya akan jelaskan. Nah, oke, langsung saja. Cara untuk membuat teksnya adalah kita bisa uh, buat dokumen baru, dan dokumennya itu kita tulis di dalam folder atau format HTML ya, seperti ini ya. Tapi nanti disimpan dalam bentuk PHP bukan HTML, oke? Nah, sekarang untuk membuat teks bisa tampil ke layar atau output ya, kita bisa gunakan tag PHP ya, Kita bisa gunakan tag PHP seperti ini. Ini untuk menandakan bahwa programnya ini adalah program PHP. Nah, untuk cara penulisannya yaitu seperti ini. Namun sebelum itu saya rubah dulu. Itu saya akan rubah jadi PHP. PHP, oke, biar kelihatan jelasnya seperti ini. Nah, untuk menampilkan script ke layar monitor atau ke layar output, kalau C++ kan kita bisa gunakan perintah yaitu cout. Oke. Nah, tapi kalau PHP kita gunakan perintah yang namanya echo. Echo adalah sebuah perintah untuk menampilkan teks ke layar atau hasil outputnya. Nah, di sini contohnya saya akan menjelaskan atau menampilkan
sebuah tulisan hello ke script. Maka yang akan tampil nanti adalah seperti ini. Oke, kita belajar dari yang paling basic dulu ya. Nanti akan kita jelaskan mengenai variabel, mengenai operasi dan lain-lainnya. Tapi kita jelaskan secara bertahap, oke, di kelas Speed ID ini. Nah, echo berfungsi untuk menampilkan teks ke layar output ya. Jadi, misal saya tuliskan seperti ini, echo ya berarti dia akan tampil ke layar output ya seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat bahwa saya tidak terkoneksi dengan internet. Jadi untuk melakukan percobaan kita bisa simpan dulu filenya, kita save as, dan untuk cara penyimpanannya pun itu tidak sembarang simpan di folder. Jadi kita bisa simpan di file XAMPP tadi. Dan untuk XAMPP-nya tadi saya install di drive C, dan ini ada folder XAMPP. Saya buka dan di dalam sini ada banyak folder. Ini folder bawaan dari XAMPP, dan untuk menyimpan foldernya itu bisa kita simpan di dalam folder sini. Ini adalah folder htdocs dan kita simpan di dalam sini. Di dalam sini juga ada banyak folder ya. Tentunya bisa dilihat seperti ini. Dan ini adalah folder kerja saya yang saya buat. Ini juga folder kerja saya yang saya buat. Selebihnya itu bukan folder yang saya buat. Nah, selanjutnya kita bikin folder baru untuk menyimpan outputan kita ya. Jadi di sini akan saya simpan di dalam foldernya. Semisal foldernya adalah Pit ID. Oke, seperti ini. Nah, akan saya simpan di dalam sini. Saya beri nama di sini adalah Adiodatus, nama saya, dan ekstensinya adalah .php ya, seperti ini. Akan saya save. Dan ini sudah tersimpan. Formatnya adalah PHP. Kita lihat apakah sudah bisa tampil di web browser kita atau belum. Caranya, kita bisa buka dulu XAMPP, dan di XAMPP ini yang akan kita gunakan adalah Apache dan MySQL. Itu untuk menampilkannya ya, agar itu bisa terhubung. Kita buka, klik start. Cuman dua ini ya yang digunakan, Apache dan MySQL. MySQL itu sebagai database, dan ya itu. Jika tidak ada error, maka bisa dilihat ini tidak ada notifikasi untuk error. Dan selanjutnya kita bisa minimize dulu XAMPP-nya. Kita buka browser kita dan kita coba localhost. Ya, ini sudah terhubung localhost-nya, dan kita buka lagi, kita tulis localhost seperti ini. Dan kita cari folder yang tadi kita buat. Tadi saya simpan di drive C dan XAMPP lalu htdocs. Oke, dan foldernya tadi adalah ini, PIT-ID ya. Untuk memanggil kita klik localhost, lalu kita gunakan slash, lalu kita ketikkan nama foldernya tadi, lalu slash lagi, dan diakhiri dengan nama foldernya. Tadi di sini nama foldernya adalah, bukan nama folder, nama filenya adalah adiodatus.php ya. Jadi kita ketikkan lagi di sini untuk memanggil filenya ya. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita bisa pencet enter dan bisa dilihat seperti ini. Ini sudah bisa tampil ya di layar atau output browser kita. Nah, di sini kita juga bisa menampilkan teks lain. Oke, kita bisa tampilkan juga teks lain seperti ini. Ini adalah latihan pertama saya di kelas PIT-ID. Oke, seperti ini. Kita bisa klik Ctrl S, lalu kita buka lagi browsernya, lalu kita refresh sekali. Dan bisa dilihat, ini sudah tampil, halo. Ini adalah latihan pertama saya di kelas PIT-ID. Sesuai dengan yang kita ketikkan tadi di halaman text editor kita. Nah, permasalahannya di sini adalah di script itu bagian script perintah di bawahnya itu ditulis di bawah sini. Tapi kenapa di browser itu tulisannya sambung? Nah, untuk memberi baris baru sesuai dengan perintah yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya di HTML. Kalau untuk mengakhiri baris itu kita bisa gunakan tag BR. Nah, di PHP ini kita juga bisa gunakan tag BR untuk mengakhiri baris. Sehingga nanti di halaman outputnya adalah tulisan ini adalah latihan pertama saya di kelas PIT-ID, itu berada di bawah tulisan halo yang ini. Oke. Kita coba save, lalu kita refresh lagi. Bisa dilihat ini berubah baris di baris kedua. Oke, simpel bukan?
Intinya untuk mengakhiri baris kita bisa gunakan teks seperti ini, BR. Misal di bawahnya akan saya tambahkan lagi tulisan lainnya. Di bawah sini saya akan tambahkan tulisan lainnya, yaitu mungkin selamat menikmati. Oke, seperti ini. Kita save dan kita coba untuk refresh lagi. Oh sorry, ada error. Kita akan coba cari tahu errornya itu ada di mana. Phrase error, syntax error, or in. Oke, ada yang salah di bagian sini. Oh, ini lupa kita tambahkan titik koma. Seperti ini. Kita coba refresh dan ya, bisa dilihat teksnya sudah tampil. Oke, intinya adalah apabila kita ingin menambahkan atau membuat tulisannya itu tampil di layar output adalah kita butuh text editor, kita butuh XAMPP, dan untuk scriptnya tidak ribet, kita hanya perlu script yang namanya echo. Oke, kalau di C++ kita kenal dengan yang namanya cout. Oke, kalau di Kotlin kita bisa kenal dengan namanya adalah print dan lain-lain. Oke, intinya untuk di PHP untuk menampilkan ke layar output itu adalah echo. Oke, seperti ini. Oke, teman-teman, mungkin untuk latihan localhost yang pertama ini cukup sampai di sini. Like jika Anda suka, dislike saja jika Anda tidak suka. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye.